Suho bergumam, jadi inikah yang dinamakan dungeon bayangan? Tetapi yang aku lihat kalau tempat ini lebih terlihat seperti kota yang hancur daripada sebuah dungeon. Tapi entah kenapa, tempat ini sangatlah tidak asing bagiku. Seolah-olah kalau aku sudah pernah ke tempat ini. Kemudian sebuah pesan telah muncul di hadapannya. Tertulis kalau itu adalah kuis untuk bertahan hidup. Dan pesan itu tertulis juga, penghuni dungeon bayangan tidak akan pernah menerima diri Anda yang lemah sebagai master tanah ini. Bertahanlah dalam durasi yang ada dan buktikan kelayakan Anda. Jadi Suho harus bertahan hidup selama 4 jam untuk membuktikan bahwa dirinya adalah sang master yang sesungguhnya. Suho berkata, jadi aku harus bertahan hidup selama 4 jam di dalam dungeon ini? Tetapi Suho tidak tahu harus bertahan dari makhluk yang seperti apa. Beru pun mengingatkan Suho untuk tetap waspada, karena selama 4 jam itu ia akan mengalami sebuah ujian yang sangat penuh penderitaan. Tanpa sepengetahuan Suho, tiba-tiba saja seekor goblin telah melompat ke arahnya sambil mengayunkan senjata kapak yang bersiap untuk membunuhnya. Namun karena insting bertahan hidupnya sangatlah kuat, walaupun terkejut akan serangan dadakan itu, Suho dapat melancarkan sebuah tendangan kepada goblin itu meskipun goblin itu berada pada titik butanya. Goblin itu hanya bisa menahan rasa sakitnya setelah mendapatkan tendangan Suho. Di atas kepala goblin itu terlihat ada sebuah label yang menandakan kalau ia adalah salah satu anggota pasukan pengintai. Beru berkata, jika dia adalah goblin pengintai, berarti mungkin ada lebih banyak lagi para goblin yang dekat di daerah sini. Namun meskipun goblin ini sangatlah lemah, tetapi kau tidak boleh bertindak sembarangan. Akan tetapi Suho mengabaikan perkataan Beru. Di saat itu ia langsung berlari menuju kepada goblin itu sambil mengatakan, aku harus segera membunuhnya sebelum dia memanggil rekan-rekannya. Dan juga, sebuah nama yang berada di atas kepala goblin itu sama sekali tidak memiliki warna. Jadi mungkin saja kalau kekuatannya hanyalah selevel denganku ataupun lebih lemah daripada aku. Di saat itu Suho langsung memukul tangan goblin itu, sehingga senjata goblin itu terlepas dari genggamannya. Lalu Suho mengambil senjata itu dan bersiap untuk menebaskannya kepada goblin itu. Goblin itu berteriak kesakitan setelah serangan kapak Suho telah membelah kepalanya sehingga membuatnya langsung tewas seketika. Setelah berhasil mengalahkan goblin itu, Suho berkata, lihatlah goblin ini sangatlah lemah, sampai-sampai aku menyelesaikan pertarungan ini hanya dengan 1 kali serangan saja. Aku sudah mengetahui kalau monster yang lebih kuat daripada aku mereka akan memiliki label nama yang berwarna. Namun tiba-tiba saja mereka berdua terkejut ketika terdengar suara trompet yang bergema di dalam dungeon itu. Ternyata benar, tidak jauh dari tempat mereka, terlihat satu goblin yang meniupkan trompetnya untuk memanggil teman-temannya setelah melihat kalau salah satu dari mereka telah tewas. Mendengar itu Suho berkata, aku tidak menyangka kalau telah muncul lagi goblin yang lainnya. Di saat itu para pasukan goblin yang bersembunyi di dalam kota mati itu mulai menampakkan diri dan berkumpul setelah mendengar suara trompet panggilan itu. Bahkan para perwira dan kapten dari pasukan goblin telah datang untuk memenuhi panggilan itu. Suho bertanya kepada Beru apakah ia akan membantunya. Beru pun berkata, aku ingin bisa membantumu, tapi karena posisiku sangat jauh dari sang raja maka mana yang kumiliki belum terisi kembali. Jadi sebisa mungkin aku harus menghemat kekuatanku. Dan jika aku membantumu di dalam pertarungan ini, maka XP yang kau dapatkan akan banyak berkurang. Dan itu sangat merugikanmu. Jadi berjuanglah wahai pangeran. Saat para goblin telah berlari melakukan serangan secara serentak, terlihat Suho hanya tersenyum karena ia ingin mencoba sesuatu yang membuatnya menjadi penasaran. Di saat itu cakra biru telah keluar dari telapak tangannya untuk mengambil kapak batu yang masih tertancap di kepala goblin yang telah ia kalahkan sebelumnya. Lalu Suho langsung mengendalikan kapak itu dengan cakra biru yang ada di tangannya, sehingga membuat kapak batu itu telah berayun dan juga berputar untuk membunuh para goblin yang berada di sekitarnya. Sambil tertawa Suho berkata, jadi inikah sebuah skill yang dituliskan di status windowku. Rasanya aku memiliki sebuah tangan yang tak kasat mata. Lalu sebuah pesan muncul dan menjelaskan bahwa skill yang bernama otoritas sang penguasa sama sekali tidak memerlukan mana. Hal itu mampu membuat Suho secara fisik bisa mempengaruhi sebuah objek meskipun tanpa harus menyentuhnya dengan tangan. Kemudian Suho memiringkan kepalanya untuk menangkap anak panah yang telah ditembakkan ke arahnya oleh para goblin. Ketika itu Suho melihat bahwa salah satu tim pemanah para goblin telah bersiap kembali untuk menembakkan anak panahnya kepada Suho.
Suho berencana untuk mengembalikan anak panah itu dengan menggunakan kekuatan otoritas sang penguasa. Suho telah bersiap untuk menarik anak panah itu yang seakan-akan telah menggunakan sebuah busur yang tak kasat mata. Terlihat goblin itu langsung berteriak kesakitan saat anak panah yang diluncurkan oleh Suho menancap di kepalanya sehingga membuat goblin itu langsung tewas. Saat melihat itu, Beru bergumam, adaptasi yang luar biasa dari pangeran. Masa kecil pangeran seperti kelahiran seorang pahlawan legendaris yang hanya ada di dalam dongeng. Meskipun Suho masih seorang balita, namun ia bisa melayang di udara dengan menggunakan kekuatan otoritas sang penguasa yang telah diwariskan oleh ayahnya. Akan tetapi kekuatan yang diwariskan kepada Suho diciptakan untuk membuat kehancuran segalanya dan hanya akan menjadi gangguan dalam dunia yang damai. Oleh karena itu, Sung Jinwo langsung memutuskan untuk menyegal kekuatan itu sehingga membuat Suho tidak dapat mengendalikannya. Namun kini, saat para utusan dari Itarim telah menyerang bumi, maka sudah waktunya bagi sang pangeran untuk melepaskan cahaya pada dunia ini. Suho bergumam, sepertinya pada kekuatan otoritas sang penguasa yang berada di level 1 ini, hanya mampu mengangkat sebuah benda yang bobotnya sekitar 10 kilogram. Akan tetapi saat Suho sedang lengah, tiba-tiba saja salah satu dari pasukan goblin langsung menusuknya dari arah belakang. Dan terlihat goblin itu tersenyum puas karena ia merasa telah berhasil memberikan sebuah luka yang serius kepada Suho. Namun goblin itu langsung tewas saat Suho melepaskan sebuah tinjuan yang begitu kuat mendarat di wajahnya. Suho berusaha untuk melepaskan sebuah senjata yang masih tertancap di tubuhnya. Saat itu para goblin telah mengepung pergerakannya sehingga akan sulit bagi Suho untuk bisa lari dari tempat itu. Pada sisi yang lain, para goblin semakin beringas saat melihat bahwa kapten mereka telah turun tangan ke dalam medan pertempuran itu. Terlihat sang kapten memiliki bentuk wajah yang sangat mengerikan dan salah satu dari matanya telah memiliki bekas luka yang mengartikan kalau dia adalah seorang goblin yang sangat berpengalaman. Para goblin kembali melakukan serangan secara bersama-sama setelah mendapatkan sebuah perintah dari sang kapten untuk membunuh Suho di tempat itu. Dan dengan sekuat tenaga ia melemparkan senjata itu kepada sang kapten dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat oleh kedua mata. Karena begitu cepatnya lemparan Suho, sang kapten pun tidak dapat menghindari serangan belati dan langsung menancap di tubuhnya. Suho berkata, walau terasa sakit akan tetapi aku merasa lebih hidup daripada saat aku tidak memiliki kekuatan. Suho pun semakin ganas untuk membunuh semua goblin yang datang menyerangnya bersama-sama. Meskipun Suho membunuh mereka dengan menggunakan kekuatan otoritas sang penguasa, akan tetapi di saat yang sama muncul sebuah pesan yang tertulis health point-nya telah berkurang secara perlahan. Tubuhnya telah menerima lebih banyak luka akibat serangan yang dilakukan oleh para goblin sehingga health point-nya semakin jauh menurun. Tetapi Suho tetap saja terus memberikan perlawanan kepada mereka semua. Sampai pada akhirnya Suho telah berhasil menembus pasukan goblin yang mencoba untuk melindungi kapten mereka dan bersiap untuk membunuhnya. Di saat itu juga muncul begitu banyak notifikasi pesan di hadapannya. Tertulis kalau Suho telah berhasil naik level. Dan di salah satu pesan itu menuliskan bahwa Suho telah mendapatkan skill ketahanan tubuh. Waktu berlalu dengan lambatnya, karena untuk membunuh ratusan goblin itu Suho membutuhkan waktu yang cukup lama. Meskipun demikian setelah berjuang untuk waktu yang lama dengan berlumuran darah dan juga luka, akan tetapi level Suho terus meningkat. Dan di saat ia naik level, luka akibat terkena senjata para goblin dengan sangat cepat luka itu telah pulih yang seakan-akan tidak pernah terjadi apapun. Setelah perhitungan waktunya telah berakhir, maka para goblin yang tersisa telah menyebar ke dalam kegelapan dan langsung menghilang begitu saja. Suho mencoba untuk melihat sekitarnya tanpa menurunkan kewaspadaannya. Terlihat ada begitu banyak mayat-mayat goblin yang tergeletak di sekitarnya. Suasana hening yang begitu mencekam telah kembali menyelimuti tempat itu. Di sampingnya terdengar Beru yang bertepuk tangan sambil berkata, "Wahai pangeran, kau luar biasa sekali. Sejak dari awal aku yakin kalau kau akan dengan mudah menyelesaikan kuis ini." Namun Suho merespon perkataan Beru dengan mengucapkan, "Dasar sialan. Kau sama sekali tidak membantuku hingga akhir." Kemudian sebuah notifikasi pesan telah muncul di hadapannya. Tertulis kalau Suho telah mendapatkan sebuah hadiah atas penyelesaian kuis itu. Tanpa berpikir lama, Suho langsung membuka hadiah itu dan ia telah mendapatkan Runestone, sebuah batu yang dapat mengekstrasi bayangan. Melihat hadiah yang ia dapatkan, Suho berkata, "Jika aku menggunakan Runestone, apakah aku bisa mempelajari skill ekstrasi bayangan?"
Tetapi setelah kupikir-pikir, aku juga telah mendapatkan sebuah skill yang disebut sebagai ketahanan tubuh ketika saat bertarung. Sepertinya aku mendapatkan kemampuan di atas sistem kenaikan level yang ku dapat saat kekuatanku bangkit dibandingkan dengan saat kekuatanku belum bangkit. Di saat ini aku merasakan kalau aku seolah-olah telah menjadi karakter yang curang. Bahkan luka-lukaku telah sembuh seluruhnya saat aku naik level. Beru berkata, mekanisme naik level ini berdasarkan pada sistem yang dulunya pernah digunakan oleh sang raja, dan ini adalah sistem pendukung yang dirancang untuk memastikan keamananmu saat kau bertumbuh. Seharusnya kau merasa senang setelah mendapatkan hadiah itu, karena kau akan bisa menjadi seorang necromancer terkuat. Kemudian Suho menggenggam batu itu dan sebuah notifikasi pesan muncul dan tertulis bahwa Suho akan bisa menggunakan skill ekstraksi bayangan dengan cara menghancurkan batu itu. Setelah Suho menghancurkannya, tiba-tiba saja sebuah bayangan telah muncul dari bawah kakinya dan langsung menyelimuti seluruh tubuhnya yang berarti kalau Suho telah berhasil mendapatkan skill itu. Dan sebuah notifikasi pesan telah muncul di hadapannya, tertulis bahwa ekstraksi bayangan sama sekali tidak membutuhkan mana. Dengan mengekstrak mana dari tubuh yang telah tewas dan mengubahnya menjadi pasukan bayangan. Tetapi tingkat kegagalan dalam ekstraksi ini akan meningkat tergantung pada status target dan juga waktu kematiannya. Jumlah bayangan yang dapat diekstrak oleh Suho saat ini hanya tersedia 3 mayat. Saat melihat Suho yang begitu heran, Beru berkata, itu adalah sebuah skill yang mampu mengubah jasad menjadi pasukan bayangan sepertiku. Ekstrasi bayangan adalah sebuah inti dari kemampuan yang memungkinkan Yang Mulia Sung Jinwo untuk menjadi sang raja bayangan. Suho berkata, apakah ini sama seperti nekromansi? Tetapi jika aku ingin mengendalikan pasukan bayangan, bukankah aku harus lebih dulu memburu mereka? Jadi bukankah itu artinya aku hanya bisa mengendalikan mereka yang kekuatannya lebih lemah daripada aku? Terlihat setiap kali Suho mengarahkan tangannya kepada mayat-mayat para goblin, maka notifikasi pesan telah muncul yang menanyakan apakah Suho akan mengekstrak mayat itu. Lalu Suho berpikir bahwa skill itu sangatlah membingungkan saat ia melihat notifikasi pesan lain yang meminta Suho untuk memberikan perintah khusus pada ekstrasi bayangan itu. Namun di sampingnya, Beru berulang kali mengedipkan kedua matanya seakan-akan memberikan isyarat kepada Suho. Tetapi Beru tidak ingin mengatakannya karena di saat itu Beru hanya ingin melihat bagaimana cara berpikir Suho untuk menggunakan skill itu. Kemudian Suho menatap mayat itu dengan tatapan mata tajamnya dan langsung mengucapkan sebuah kalimat yang sama sekali tidak tahu apa maknanya. Suho berkata jika itu adalah perintah maka sesuatu yang jelas akan lebih baik. Seketika itu juga sesuatu yang sangat tidak terduga telah terjadi di hadapannya.